Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ceria yang saya sayangi dan para pemirsa TVRI yang saya cintai. Saya Kenzi Aurelio Elfatan yang akan membawakan cerita Keramat Riak. Pada dahulu kala terdapatlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja tidak bijaksana. Karena ia sering sekali untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Dan tak heran bahwa rakyatnya tidak makmur. Nama raja ini adalah Raja Riak Bakau. Sampailah pada suatu hari terlihat ada seorang kakek parubaya yang habis mencari ikan dengan jalahnya. Jalah itu sepertinya terbuat dari emas dan kelihatan sangatlah berkilauan terkena pantulan matahari. Waduh, letih sekali. Badanku rasanya mau terbakar. Lebih baik aku istirahat dulu dan meletakkan jala ini di lantai serta menemui para prajurit itu. Kakek pun menemui para prajurit. Permisi, apakah aku boleh untuk istirahat di pendopo ini? Boleh, Kek. Sementara itu terdengar suara azan dari pendopo. Duk, duk, duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sisi lain, para prajurit terlihat keheranan. Lalu bagaimana jika kita angkat dan lapor saja kepada Baginda? Mereka pun berusaha untuk mengangkat jala tersebut. Berat sekali jala ini. Kalau begitu, aku akan melapor kepada Baginda. Ampun Baginda, di depan ada kejadian aneh. Seorang kakek membawa sebuah jala yang sangat berat dan kelihatannya jala itu terbuat dari emas. Mendengar laporan, raja pun bergegas ke depan istana untuk melihat langsung jala tersebut. Kebetulan kakek sudah mengerjakan salatnya. Kek, apa benar kakek pemilik jala ini? Ampun Baginda. Sebelumnya terima kasih sudah izinkan saya untuk sholat di pendopo ini. Namun maaf, saya tidak bisa untuk memberikan jala ini karena jala ini pemberian dari orang tua saya. Mendengar jawaban kakek, raja pun marah. Hahaha. Ada-ada saja kakek ini. Kakek pasti tahu aku ada penguasa di negeri ini. Siapapun yang menjadikan ini harus tunduk padaku. Namun kakek tetap gigih pada pendiriannya, tidak akan memberikan jala tersebut. Raja pun memaksa sang kakek. Akhirnya kakek mengizinkan Baginda untuk mengambilnya asalkan Baginda dapat untuk mengangkatnya. Ampun Baginda, saya izinkan Baginda untuk mengambilnya asalkan Baginda dapat untuk mengangkatnya. Raja tanpa rasa ragu dan remeh mengangkat jala itu sekuat tenaga. Bukannya jala yang terangkat, tapi raja yang terpental. Karena merasa tidak bisa, raja pun menggunakan kekuasaannya untuk membuat sayembara adu ayam pada 3 hari ke depan.
dan menyebarkan ke seluruh pelosok negeri. Jikalau ayam kakek menang, seluruh harta kekuasaan raja akan diberikan kepada sang kakek. Sedangkan jika ayam raja yang menang, jal itu akan milik raja. 3 hari pun berlalu dengan cepat dan pertempuran juga sudah dimulai. Kukuruyuk, ayam kakek yang sangat kecil dan kurus hanya menghindar karena ia menghadapi ayam raja yang sangat sehat dan gesit. Karena merasa keletihan, ayam kakek pun memanfaatkan kondisi tersebut. Akhirnya ayam kakek dapat menjadi pemenang. Namun raja belum merasa ia kalah. Kek, aku belum merasa kalah. Bagaimana jika kita yang adu taruh? Ampun Baginda, pertempuran ini tidak ada manfaatnya. Lebih baik pertempuran tadi kita anggap impas. Aku tidak menuntut apapun darimu dan izinkan aku untuk pergi dan membawa jal ini. Raja pun mengizinkan kakek untuk pergi. Dan terdengar kembali suara azan dari pendopo. Duk, duk, duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kakek sedang khusyuk salat, tiba-tiba raja melukai sang kakek dari belakang. Setelah selesai, kakek pun meninggalkan pendopo dalam keadaan terluka sambil menancapkan keempat lidi pada keempat sudut istana. Karena merasa keheranan, raja pun mencabut keempat lidi tersebut. Tiba-tiba menyambar yang sangat deras. Cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Halilintar menyambar di mana-mana. Tegar! Tegar! Angin bertiup dengan kencang. Raja beserta pengikutnya segera lari ke dataran mereka yang lebih tinggi. Tanpa mereka sadari, mereka telah menaiki pohon yang tinggi dan berubah menjadi monyet-monyet. Di sela-sela tersebut, terdengar suara misterius. Wahai raja dan pengawalnya, bergelantunglah kalian untuk selamanya seperti monyet-monyet. Tidak lama kemudian, cuaca pun kembali cerah. Namun, yang tadinya ada di istana yang sangat megah, berubah menjadi hutan belantara yang dihuni para monyet-monyet. Kuik. Dan di sana ada makam yang misalnya bertuliskan Syekh Abu Latif yang dibangun oleh para pedagang Cina. Konon katanya pernah dibantu oleh sang kakek. Nah teman-teman, itulah cerita singkat dariku yaitu Kramat Riak. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan kita juga dapat memetik beberapa pesan moral loh. 1. Kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita sendiri. Karena dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, kita harus mengamankan amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan semua Mari budaya kamu buat membaca teman-teman dan kita. berkreasi terus untuk masa depan Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat Kenzi, silakan Kenzi. Nah, luar biasa ya. Itu tadi salah satu dongeng ya, kekayaan Bengkulu. Kita akan lanjutkan lagi mendengarkan dongeng Bunda Eni tadi belum selesai. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Anak ceria, Hura.